Transaksi mencurigakan apa yang bisa ditelusuri dan ditemukan PPATK dari rekening Panji Gumilang? Kita diskusikan dengan pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore Bang Jamin. Bang Jamin, ada ratusan rekening milik Panji Gumilang yang sudah diblokir. Menko Polhukam bilang transaksinya agak mencurigakan. Unsur pidana apa yang kira-kira bisa dianalisis PPATK dari rekening itu? Ya, jadi begini, PPATK ini kan bukan penyidik ya. Jadi sebenarnya dalam proses ini dia nggak boleh mengumbar gitu ya. Saya sangat menyayangkan kalau setiap proses transaksi yang mencurigakan lalu diumbar-umbar begitu ya. Yang padahal Pak Mahfud sendiri kan cuma mengatakan kemungkinan ada. Tapi kalau sampai disampaikan orang ini punya rekening ini, nah itu karena dia pekerjaannya itu silent ya. Dia melakukan pekerjaan itu silent. Baru nanti setelah benar-benar ada pasal yang mencurigakan yang bisa digunakan untuk terkait dengan itu, contoh ya. Contoh terkait dengan pasal pencucian uang atau pasal tentang kejahatan perbankan ya, atau pasal lain yang ada sangkutnya sebagai predicate crime yang ada terkait dengan TPPU. Jadi semua transaksi yang mencurigakan itu harus disandingkan dengan TPPU gitu loh. Jadi jangan kita bilang, oh dia kena pasal transaksi yang mencurigakan, tapi nggak ada pasal TPPU-nya. Nah itu nggak masuk. Itu justru masuk kepada penyidikan aja gitu, dalam penyelidikan terkait dengan apa alat yang digunakan untuk kejahatan atau membantu kejahatan atau hasil dari kejahatannya yang akan dilakukan penyitaan. Nggak ada terkait dengan transaksi mencurigakan. Jadi saya melihat ini terlalu dini ya, prematur gitu ya Mas Isan. Kalau kita sampai mengatakan bahwasannya, wah ini ada transaksi yang mencurigakan, lalu ditarik pidananya apa? Akan lucu, harusnya pidananya apa dulu, baru transaksi mencurigakannya menyusul begitu. Itu Mas Isan. Bang Jamin, tapi kalau satu orang punya 6 nama berbeda, lalu punya 250 lebih rekening, ini tidak ada unsur pidananya ya di situ ya? Ya, saya kira undang-undang perbankan mana yang melarang seseorang mempunyai rekening lebih daripada satu gitu ya, berapapun gitu. Mungkin saja, bisa saja kan itu orang mempunyai lebih satu rekening ada, atau dia punya CV, dia punya PT, dia punya usaha, bisa. Yang perlu dicurigakan adalah uang yang masuk itu berasal dari mana. Nah itu, apakah berasal dari tindak pidana korupsi atau dia tidak pernah mengungkapkan hasil dari uang tersebut dari bisnis yang legal atau non legal. Kalau nggak legal, itulah yang harus ditelusuri oleh penyidik ya, bukan dari PPATK, karena PPATK itu hanya penolong, penyuplai data dan memberikan hasil analisis kepada para penyidik. Jadi nggak bisa dia mendeklar sendiri itu adalah kejahatan, nggak boleh. Yang boleh mendeklar itu adalah penyidik begitu, dan itu pun prematur karena pengadilan nanti akan memutuskan itu. Tapi kalau diduga boleh, jadi penyidik diduga sebagai hasil kejahatan. Nah begitu Mas Isan. Kalau memiliki rekening sampai 256 itu potensi unsur pelanggaran pidananya kemana biasanya Bang Jamin? Nah biasanya itu berarti kan ada sumbangan yang patut dicurigai dari suatu aliran yang dilarang di Indonesia ya. Contohnya terkait dengan tadi Negara Islam Indonesia ya, NII kan begitu kan. Itu kan aliran-aliran yang dilarang. Nah kalau itu ada sumbangan dari mereka atau ada pemberian dana untuk suatu organisasi terlarang, nah itu ada sanksi pidananya, atau yang digunakan untuk rencana-rencana terorisme. Nah itu juga sebagai funding of terrorism, itu juga dilarang begitu kan, karena orang aja mempersiapkan untuk melakukan tindak pidana teroris itu bisa dipidana, mempersiapkan, termasuk menerima aliran dana begitu Mas Bisa. Termasuk juga dugaan aliran dana dari Panji Gumilang ke sejumlah terduga pejabat negara begitu ya Bang Jamin ya? Nah kalau pejabat negara itu nanti kaitannya dengan apa? Contohnya dia memberikan fasilitas ke pejabat negara sebagai bentuk suap, masuklah dia sebagai tindak pidana korupsi karena pejabat negara tidak boleh menerima suap. Kan begitu kan? Nah, pejabat negaranya yang harus dibuktikan dia menerima suap. Apa perbuatan yang jabatannya yang disalahgunakan atau ada yang
dilanggar begitu, atau dia juga melakukan bisnis backingan gitu ya. Jadi memperdagangkan pengaruh dalam konteks USCNC namanya illicit enrichment, memperkaya diri atau memperdagangkan trading of influence gitu ya, trading of influence. Jadi kalau ada pejabat memperdagangkan pengaruhnya untuk mendapatkan suap, nah itu juga hal yang dilarang ya, bisa sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi, masuk kategori itu. Masuk tipikor ya Bang Jamin. Terima Iya. kasih Jamin Ginting, pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan sudah berbagi pandangan. Terima kasih. Terima kasih Bang.